Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Kris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal dari Jawa Timur, yaitu legenda Telogo Sarangan. Airnya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangan begitu indah. Namun di balik keindahan Telogo Sarangan tersimpan cerita tentang doa, kesedihan, kesetiaan, hingga amarah yang dipercaya membentuk Telogo Sarangan. Telogo Sarangan atau yang dulu dikenal sebagai Telogo Pasir merupakan sebuah danau alami yang berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telogo ini terletak di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dengan panorama pegunungan yang membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di lereng Gunung Lawu. Namun bagi masyarakat setempat, Telogo Sarangan bukan sekedar tempat wisata. Telogo ini juga menyimpan legenda yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Konon, dahulu kala di kaki Gunung Lawu hidup sepasang suami istri bernama Ki Pasir dan Nyai Pasir. Mereka hidup sederhana sebagai petani dan pencari hasil hutan. Kehidupan mereka damai dan berkecukupan, tetapi ada satu hal yang selalu mereka rindukan, yaitu kehadiran seorang anak. Hari demi hari mereka jalani dengan penuh kesabaran sambil terus memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Hingga pada akhirnya doa mereka dikabulkan. Nyai Pasir melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian diberi nama Joko Lelung. Kehadiran Joko Lelung membawa kebahagiaan besar bagi keluarga kecil itu. Seiring berjalannya waktu, Joko Lelung tumbuh menjadi anak yang cerdas dan gemar berkelana. Ia sering meninggalkan rumah untuk menjelajahi berbagai macam tempat dan mendalami ilmu kebatinan melalui semedi. Kemudian di sisi lain, usia Ki Pasir semakin bertambah tua. Tubuhnya mulai melemah dan ia berharap anaknya kelak bisa membantu pekerjaan di ladang. Namun harapan tersebut tidak pernah diucapkan oleh Ki Pasir secara langsung. Karena merasa tubuhnya semakin lemah, Ki Pasir kemudian melakukan semedi di sebuah gua. Dalam semedinya, ia memohon kekuatan dan umur panjang kepada Sang Maha Pencipta. Saat itulah, ia mendapatkan petunjuk tentang sebuah telur besar yang dipercaya dapat memberikan keabadian. Beberapa hari kemudian, Ki Pasir benar-benar menemukan sebuah telur berukuran besar di bawah pohon tua. Ia yakin bahwa telur itu adalah jawaban dari petunjuk yang diterimanya saat semedi. Telur tersebut pun kemudian dimasak dan dibagi menjadi dua. Sebagian dimakan oleh Ki Pasir dan sebagian lainnya disisihkan untuk Nyai Pasir. Namun setelah memakannya, tubuh Ki Pasir mulai terasa panas dan gatal. Kulitnya perlahan berubah menjadi sisik menyerupai ular. Dalam kepanikan, ia mencari sumber air untuk meredamkan tubuhnya. Tak lama kemudian, Nyai Pasir memakan sisa telur itu juga dan mengalami hal yang sama. Tubuhnya perlahan berubah menjadi seekor naga. Akhirnya Ki Pasir dan Nyai Pasir sama-sama berubah menjadi naga besar dan masuk ke sumber mata air. Dalam amarah dan kepanikan, kedua naga tersebut berputar hingga menciptakan pusaran yang sangat besar, membuat tanah di sekitarnya runtuh dan tergenang air. Melihat bencana itu, Joko Lelung segera berdoa memohon agar kedua orang tuanya ditenangkan dan alam kembali damai. Perlahan, kedua naga tersebut menghilang ke dalam air dan bekas pusaran besar itu kemudian membentuk sebuah telogo besar yang kini dikenal sebagai Telogo Sarangan. Masyarakat sekitar percaya bahwa Ki Pasir dan Nyai Pasir masih menjaga Telogo Sarangan hingga sekarang. Karena itulah terdapat berbagai simbol penghormatan seperti patung naga
dan tradisi larung sesaji yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar. Legenda Telaga Sarangan bukan hanya cerita tentang asal-usul sebuah telaga. Di dalamnya terdapat pesan tentang kesetiaan, doa, tanggung jawab, serta kesadaran bahwa setiap tindakan manusia dapat membawa dampak besar bagi kehidupan di sekitarnya. Dan dari cerita rakyat seperti inilah kita bisa melihat bahwa masyarakat Nusantara sejak dahulu telah mewariskan nilai-nilai kehidupan melalui kisah dan tradisi yang terus hidup hingga masa sekarang. Jadi seperti itu dulu, ini tadi episode Tukar Kawruh yang membahas tentang cerita rakyat legenda Telaga Sarangan. Jadi apabila saya ada kesalahan ucap ataupun kesalahan literasi, panjenengan bisa langsung koreksi atau tambahkan di kolom komentar. Jika panjenengan juga memiliki ide-ide yang menarik untuk episode-episode Tukar Kawruh selanjutnya, panjenengan bisa langsung tuliskan juga di kolom komentar. Jadi seperti itu dulu, saya Bahar pamit. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.